Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Hakim Muhtarom dari kelas A semester 4 jurusan Hukum Tata Negara ingin menyelesaikan memaparkan materi UAS dari pertemuan 9 sampai ke 15 mata kuliah Hukum Konstitusi yang di dosen pembimbing Pak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Yang pertama tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, hukum menurut KCWR semakin tinggi tingkat kataan pada hukum semakin tinggi daya ikat konstitusi. 2. Politik. 3. Moral keadaan masyarakat. Yang 10. Konstitusionalisme dan negara. Kepentingan konstitusi, dasar berdirinya negara dan tujuan acuannya baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, memuat hak warga negara. Konstitusionalisme Ramlan Surbakti menganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara yang menganut sistem hukum. KCWR instrumen hukum yang berperan dalam pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang 11. Konstitusi Madinah dan keterangan modern. Konstitusi Sahifah Madinah yang sering disebut para ahli muatan piagam Madinah. Ada kesepakatan yang artinya heterogenitas, persamaan yang artinya kesamaan hak dan kewajiban, keadilan yang artinya memperoleh perlakuan adil negara dan pemerintah. Yang ke-12, di Indonesia, konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ialah kelompok Staat Grundgesetz atau aturan dasar negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Sejarah singkat 18 Agustus 1945 tanggal 27 bulan Desember tahun 1949, Undang-Undang Dasar 2000 tanggal 27 Desember 1949 tanggal 17 Agustus sampai tahun 1950, Konstitusi RIS 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli 1959, UUD S 1950 sampai 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, Undang-Undang Dasar 1945, 19 Oktober bulan Oktober 19 Oktober tahun 1999, tahun 18 Agustus tanggal 18 Agustus tahun 2000, perubahan 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945, 18 Agustus tahun 2000, tanggal 9 November tahun 2001, perubahan yang kedua tanggal 9 November tahun 2001 dan sampai tanggal 10 Agustus tahun 2002, perubahan yang ketiga 10 Agustus tahun 2002 sampai sekarang, perubahan yang keempat. Terus yang ke-13, materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan 1 Sidang Umum MPR tahun 1999 yang disahkan 19 Oktober tahun 1999 sebanyak 9 pasal. Perubahan 2 Sidang Tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000 mengubah beberapa pasal. Perubahan yang ketiga, Sidang Tahunan MPR disahkan 10 November tahun 2001 sebanyak 23 pasal. Perubahan yang keempat, Sidang Tahunan MPR disahkan 10 Agustus tahun 2002, perubahan 13 pasal, 3 pasal atau peralihan 2 pasal aturan tambahan.
Yang pertemuan yang ke-14 tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan, dan penjajahan Belanda. Indonesia sebagai anak dari Belanda, Hindia Belanda dengan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Indisispargerling. Sistem ketatanegaraannya eksekutif, gubernur jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat kehakiman. Terdapat mahkamah kehakiman. Keuangan dilakukan oleh Allgemeine Rijkskammer. Penjajahan Jepang sebagai penguasa penduduk dan selanjutnya sebagai yang memberikan janji kemerdekaan dengan membuat BUPKI dan PPKI. Bentuk pemerintahan adalah Republik. MPR bukan sekaligus MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang ke-15 ada HAM. Pengertian HAM secara etimologi dalam bahasa Perancis yaitu droit de l'homme, dalam bahasa Inggris yaitu human right, dalam bahasa Belanda yaitu mensenrechten. Secara terminologi yaitu hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke terdapat dua hak, yaitu hidup atau hak kemerdekaan dan hak milik. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam The Universal Declaration of Human Rights, HAM itu yang menyangkut hak politik dan yuridis, yang menyangkut hak atas martabat dan integritas manusia, yang menyangkut hak sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian penjelasan materi yang saya paparkan dari materi ke-9 sampai ke-15. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan karena saya juga manusia tak lupa dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu pembagian 3 wilayah besar, diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan lainnya guna melancarkan aksi penjajahan. Pasca kemerdekaan terdapat 3 unsur proklamasi: kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Yang kedua, pemberitahuan kepada seluruh rakyat internasional norma pertama dan tata hukum Indonesia adalah proklamasi sebagai menciptakan undang-undang NRI. Penetapan Soekarno dan Muhatta, pembentukan departemen oleh Presiden, pengangkatan anggota KNIP, pembentukan provinsi oleh PPKI, Undang-Undang 1945 sampai 1949, RIS tanggal tahun 1949 sampai tahun 1950, Undang-Undang UUDS 1950 sampai 1959, Orde Lama 1959. Sekian penjelasan materi yang saya paparkan dari materi ke-9 sampai ke-15. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan karena saya juga manusia tak lupa dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 sampai 1965, Orde Baru 1966 sampai 1998. Era reformasi setelah amandemen tahun 1999 sampai 2002. Pada saat reformasi terdapat perubahan diantaranya bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Sekian penjelasan materi yang saya paparkan dari materi 15. Kalau
kalau misalnya ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan karena saya juga manusia tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.